cek tes asam urat gula darah kolesterol bagus cek tes kanan kiri kiri kanan. Oh, maksudnya konsentrasi sedikit tapi Saya bagusin ya. Saya di atas apa turun? Saya di sini apa maju? Saya di sini apa maju lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-dhaif kal mayyit. Tamu di dalam Islam itu harus seperti jenazah. Jenazah itu harus ngikut kapan dimandikan, kapan dikafani, kapan dikubur. Kalau ada jenazah kok nggak nurut, ngeyel, berarti dia belum mati. Saya di sini tamu, saya harus nurut siapa yang undang, suruh duduk, duduk, suruh berdiri, berdiri, suruh maju, maju, suruh pulang pun saya pulang sekarang. Jadi saya di atas apa di bawah? Jadi saya di atas suruh turun, begitu turun. Saya di sini apa naik? Astagfirullahaladzim. Di sini apa naik? Yang saya pengen naik, tolong tunjuk jari. Yang pengen naik. Yang pengen turun? Minoritas sudah. Baik, cek tes ya. Saya ulang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya tanya, saya duduk apa berdiri? Yang saya pengen duduk berapa orang? Udah berdiri aja. Tapi orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan orang lain. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Panitia ngangkat meja dan kursi ini cukup berat. Saya akan menghargai panitia, maka izinkan saya hormati panitia yang sudah menyediakan. Izinkan saya duduk sebentar saja. Supaya panitia tidak tersinggung, maka mohon maaf saya duduk di sini aja, udah sini aja, udah cukup, udah. Baik. Ini meja kok nggak ada isinya, apa gunanya? Sini lama nggak hujan ya? Makanya nggak ada air sama sekali. Ternyata kursi tumpuk, maka banyak orang rebutan kursi di Indonesia ini. Baru dapat SK aja digadekan untuk utang di bank. Ini rame-rame orang yang dapat SK, dapat kursi, ini baru viral luar biasa. Baik, ternyata kursi empuk, banyak orang rebutan, tapi saya ingin menyatakan saya tidak termasuk orang yang ambisi terhadap kursi. Di rumah saya sudah banyak kursi, maka izinkan saya berdiri lagi karena saya tidak memerlukan kursi di sini, dan panitia ternyata sudah saya ini supaya tidak tersinggung. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, baiti jannati. Wa qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro
Wa qala Rasulullah aidan masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu kama salil hayyi wal mayyit. Sotawadi masyaallah Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasaitin wasakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak Bupati Cilacap yang diwakili Kabag Kesra dari Sekda Cilacap, Bapak Taryo Esos MSI. Salam saya buat Pak Toto. Yang saya hormati Wijayanto, saya sendiri berarti. Saya hormati saya sendiri. Yang saya hormati dari Pak Kapolres Cilacap 86 dan yang saya hormati dari Dan Ramil dan Lanal, dari GM RU4 Bapak Mahendrata Sutibya, mudah-mudahan Allah berkahi. Saya kenal beliau sangat baik karena bukan yang pertama ketemu, paling tidak sehari ini sudah 3 kali ketemu. Pak Mahendra ini orangnya baik. Pesan saya satu, orang sebaik Pak GM ini jangan pernah dikubur sebelum mati. Semuanya juga gitu. Nah, yang saya hormati para ulama-ulama saya, para asatidz, guru-guru saya. Yang saya hormati perwakilan sekolah, pondok pesantren. Yang saya hormati ketua PDI. Pokoknya semua yang hadir nanti ini difotokopi aja. Ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan yang sakit hari ini Allah angkat derajatnya dengan diangkat penyakitnya. Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Jomblo-jomblo dan para janda-janda yang belum menikah lagi, mudah-mudahan didekatkan jodohnya. Dapat jodoh yang kaya raya. Yang warisannya banyak. Yang hidupnya tinggal sebentar, bisa kawin lagi. Yang masih punya utang piutang, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Namanya kenceng, utangnya banyak. Yang belum punya keturunan, sudah nikah lama, mudah-mudahan sampai di tengah jalan hamil. Yang masih belum dapat kerjaan tetap, mudah-mudahan direkrut di Pertamina RU4. Pokoknya semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi, keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Anak-anaknya jadi soleh dan solihah. Pertama, izinkan saya mengapresiasi untuk Pertamina, di mana di Muharram seperti ini ngadakan pengajian tabligh akbar. Saya bukan suka hiburan, tidak suka hiburan, bukan. Saya senang dengan hiburan, tapi hari ini saya lebih senang. Kenapa? Karena Muharram tahun baru diadakan tabligh akbar. Karena berkah munculnya bukan di tempat hiburan, tapi di tempat pengajian. Tetapi tawuran banyak di pengajian apa di tempat hiburan? Maka kalau pengen banyak berkah di Pertamina, sering mengundang ustadz apa mengundang artis? Sering pengajian apa hiburan? Padahal ngundang hiburan dengan ngundang pengajian lebih mahal mana? Padahal tawuran lebih banyak di pengajian apa di tempat hiburan? Tawuran mati 6 orang, di pengajian rebutan snack 8 orang mati, jarang. Tapi karena hiburan, ada pesta oplosan, ada tawuran, maka mohon maaf, saya apresiasi. Yang pertama. Yang kedua, izinkan saya sudah lock betul-betul ini, betul-betul saya utamakan Pak GM. Karena sebetulnya saya ini secara fisik saya harusnya istirahat. Karena pulang dari haji langsung sambung-nyambung ke Hong Kong, pulang dari Hong Kong baru kemarin langsung ke sini. Datang jam 1:30 langsung isian subuh tadi. Subuh selesai langsung ibu-ibu jam 8 saya sudah dijemput. Habis itu sampai duhur. Duhur di mana tadi? Sempat itu. Sudah? Saya nggak mau diganggu dengan fokus ini. Nanti browsing aja di internet banyak ya.
Nggak apa-apa. Halo? Halo? Nah, ini ngecek saja. Halo itu jawabannya hai. Ini namanya responsif. Halo? Hai. Halo, halo, hai. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Biasa orang-orang tabligh akbar itu sulit diajak mikir. Makanya saya yakin betul masukkan ilmu di tabligh akbar itu susah. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Itu langsung double-double, Masya Allah. Tolong Pak CM besok lah kalau ngundang saya lagi diatur barisannya ini. Kalau bisa yang depan-depan itu yang bening-bening. Mohon maaf yang tua-tua itu di belakang sana. Dan tua-tua di depan itu merusak pemandangan. Enggak apa-apa. Nenek walaupun tua tapi gak kelihatan muda. Masya Allah luar biasa. Tuh malah modern. Tertawa kelihatan modern karena tertawa nggak ada giginya, udah metik. Masya Allah luar biasa. Yang lain masih lengkap giginya, ini udah metik nggak ada giginya. Ini Masya Allah. Halo? Kompak dulu. Biasa sekarang saya cek kompakan semuanya. Tepuk 1. Nggak kompak ini kayaknya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk pramuka. Tolong Pak, kelompok-kelompok ini itu jangan diangkat di Pertamina. Ini potensi untuk koruptor. Karena tepuk tangan aja, nambah-nambahi anggaran luar biasa. Tepuk pramuka kok 12 ya nepuk burung. Coba satunya kata dan perbuatan saya ingin yang hadir ini konsisten. Kalau ngomongnya satu, pikirannya satu, maka yang di hati harus satu. Tepuk 1, ngek, ngomongnya satu. Tepuk 2, prok, ngek, 2. Tepuk 3, ngek. Ya, semuanya tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kelompok yang kerudung kuning ini jangan diangkat juga di bagian, karena mohon maaf Pertamina kalau ngerekrut orang-orang yang kerudung kuning yang belum lunas itu masa luar biasa. Itu etos kerjanya rendah. Karena yang lain tepuk, dia cuma ngek. Itu kerudung jatah aja belum iuran, belum lunas itu. Snack ngambil double tapi makanannya kerjanya nggak jelas. Halo. Yang ketiga, Nabi mengatakan orang yang sebaik-baik tempat adalah di tempat pengajian, sejelek-jelek tempat adalah di hiburan. Nabi waktu itu menyebut pasar karena pasar tempat hiburan. Di pengajian ada berkah. Maka mohon maaf, orang yang di pengajian kalau ada keluar masuk, orang masuk masjid, saksikan dia orang baik. Begitu kata Nabi. Mohon maaf, Nabi ini yang bersabda, Nabi nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi, itu caleg yang nggak jadi. Karena udah nyumbang karpet di masjid, ternyata nggak jadi, karpetnya diambil lagi. Masyarakat sekarang pinter, wong yang disumbang masjid kok yang suruh nyoblos saya. Yang masjidnya suruh nyumbang. Suruh apa? Suruh nyoblos. Inilah karena banyak sekarang masyarakat golput, golongan pencari uang tunai. Dulu maju tak gentar, pilihlah yang benar. Sekarang maju tak gentar, pilihlah yang. Nah, pelakunya ada di situ masalah. Siapa yang bayar itu yang dipilih. Halo? Apalagi sampai Nabi mengatakan kalau ada keluar masuk masjid dia orang baik, dan kalau orang masuk keluar masuk diskotik maka dia bukan orang baik. Di diskotik sulit untuk amal baik. Oh, ini diskotik syariah. Berarti masuknya tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, lagunya qasidah Sofia. At-tahiyat. Mabuk tapi islami. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah. Iya, masya Allah.
Nggak ada. Maka sebaik-baik tempat adalah tempat pengajian. Maka kalau pengen berkah, Pertamina ini harus ngundang pengajian, jangan hanya setahun sekali. Setuju nggak kalau saya kesini 3-4 kali? GM yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada umatnya. Kalau pengen berkah. Bapak Ibu yang saya muliakan, apresiasi yang keempat. Hari ini ada santunan 1000 anak yatim. Rasulullah bersabda, innamatun soruna waturzakuna waturhamuna bida'afaikum. Sesungguhnya berkahnya rezeki, kasih sayang Allah dan pertolongan Allah bersama orang-orang yang peduli pada orang-orang anak yatim di antara kita. Tepuk tangan untuk Pertamina. Karena kerja di Pertamina ini yang dicari bukan banyaknya rezeki, tapi berkahnya rezeki. Banyak dan berkah itu lebih baik daripada sedikit tapi tidak berkah. Pilih mana? Gaji sebulan 30 juta cukup. Di Cilacap gajinya 30 juta sebulan cukup, tapi anak kena narkoba. Tahu narkoba? Alat untuk mabuk. Yang namanya puto 1 gram itu bisa sampai 300.000 1 gram. Yang murah sabu-sabu 250.000. Yang impor, yang murah lagi Cimeng, Magadon, AO, KTI, Mensen, Paman Bober, itu tembakau gorila agak murah. Murah lagi Lim, Aika Aibon itu disedot, murah lagi spidol dibuka bareng ke jeruk. Murah lagi telek jaran. Ditutup 3 minggu dibuka, insya Allah fly. Saya ketua gerhana gerakan hadang narkoba. Saya sejak Ramadan 4 kali ke Hong Kong. 3 kali, yang keempat masih Oktober itu bersama Pak Heru, itu Jenderal Heru, ketua BNN itu, kepala BNN untuk ngurus karena habis nangkap 1,6 ton narkoba dari Hong Kong senilai 11 triliun. Mabuk mahal. Zaman Pak Naryo, mohon maaf masih muda, Pak Sek dari Pak. Iya, Masya Allah, mabuk itu murah. 1.000 rupiah aja bisa mabuk, numpak bis madep neng Gurius. Mabuk aja mahal. Gaji 30 juta, anak kena narkoba, istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta keluarga nggak tenang, dengan gaji 50 juta tapi keluarganya tenang. Inilah keberkahan rezeki. Maka inilah orang yang pengen diberkahi rezekinya, diberi pertolongan dalam rumah tangganya dan kasih sayang Allah pada keluarganya. Siapa? Orang yang peduli kepada orang-orang yang tidak mampu di antara kita. Maka jangan hanya setahun sekali anak-anak yatim dikasih, semuanya harus ada CSR. Habis ini semua orang harus memuliakan orang-orang yatim. Ini yang apresiasi yang keempat. Apresiasi yang kelima, hari ini tahun Hijriah, di mana tahun baru ini kita diingatkan kepada hijrah yang sesungguhnya. Kenapa? Karena semua orang pasti harus hijrah. Orang itu dulu dari anak kecil, dari bayi menjadi anak kecil, itu hijrah. Anak kecil jadi anak remaja, remaja jadi nikah, jadi orang tua, itu hijrah. Islam itu artinya jalan, Thariqah itu artinya jalan, Suluk itu artinya jalan. Orang yang di jalan harus bergerak. Kalau dia diem berarti dia bukan jalan, itu parkiran. Udara ini harus berjalan. Kalau ada udara nggak bisa bergerak, maka orang akan mati karena nggak bisa bernapas. Air harus dijalankan. Kalau ada air seperti ini, diem terus, nggak berjalan, maka nanti akan berubah bau, rasa, dan warnanya. Kalau nggak percaya, taruh air ini 3 tahun, silahkan ada yang berani minum, nanti akan berubah bau, rasa, dan warnanya. Maka air harus dihijrahkan. Rasulullah itu ini bangun keluarga sakinah mawaddah rahmah. Kalau minum hanya diminum separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa diminum separuh? Karena yang separuh pasti diberikan Aisyah radhiyallahu anha.
Dan hebatnya istri Rasulullah itu kalau minum ditempelkan di mana bekas suaminya nempel tadi. Jadi kalau Rasulullah nempel di sini, maka Ummul Mukminin juga nempel sini. Enggak seperti orang Cilacap. Bapak gini, lah aku gini. Bahkan kalau makan apel, kalau ada, tapi ini belum ada. Kalau makan apel, misalnya ini apel putih, ya. Maka Rasulullah gigitnya hanya kecil. Kenapa gigit sedikit? Karena biar istrinya dapat banyak. Dan hebatnya istri Rasulullah juga gigitnya sedikit, ditempelkan di mana bekas gigi Rasulullah tadi dilanjutkan, nggak seperti wong Cilacap. Bapak gini, lah urung sikatan, aku gini. Tapi pernah Rasulullah minum dihabiskan. Maka begitu dihabiskan, Ummul Mukminin teriak-teriak, ya Rasulullah, sisakan untukku. Engkau yang mengajarkan, tapi engkau sendiri yang tidak melakukan. Mana ajaranmu? Jangan jarkoni, yang ngajar kok orang lakoni. Katanya, yadullah ma'al jamaah, keberkahan Allah bersama dengan kebersamaan kita di dalam keluarga. Kenapa kau habiskan? Sisakan untukku. Apa kata Rasulullah? Ya Humaira, itu panggilan Aisyah. Istri Rasulullah namanya Aisyah. Tapi enggak pernah Rasulullah manggil istrinya Is, enggak pernah. Rasulullah kalau manggil ya Humaira, hesi merah delima, karena pipinya Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak apel Australia. Apel Australia, bukan apel Malang, itu hijau. Putih ada merah-merahnya kayak pakai blaze on. Jadi cemokot. Hidungnya itu kemites, matanya cemulek, rambutnya jemambak, bodinya itu kemelon. Bodinya itu luar biasa. Putih ada merah-merahnya kayak apel Australia. Kalau di sini kayak siapa ya? Nggak ada. Setelah tadi saya cari-cari nggak ada. Itu nggak kayak apel, itu kayak salak. Sebelahnya kayak pace, ada item-item yang kecil-kecil. Karena nanti jujur itu tidak boleh kalau itu menyakitkan hati pasangan. Ingat, kalau punya suami kok kecil, jangan dipanggil pin, ipin, pun. Pin, upin, tidak boleh. Nyil, unyil, tidak boleh. Suami Anda hitam, tidak boleh panggil black, si black, meskipun itu jujur. Istrinya gemuk, jangan dipanggil dut. Walaupun jujur itu menyakitkan. Tapi kalau gemuk ya jangan dipanggil sing langsing, itu menyinggung perasaan. Wahai istriku yang sangat berbobot, wahai tuan besar, apalagi kalau bahasa Jawa indah sekali. Dia jeng garwani pun kakak. Marao matur marang siraku kini tak kersaki. Ono para komas kok nglegono tanpa busana. Ya panas. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, saya punya istri asli orang Jogja. Saya ingin ulang sekali lagi, istri saya dulu mahasiswi saya, maka saya dengan istri saya selisih usianya 9 tahun. Habis kalau saya ngajar di UGM, ada wanita selalu duduk paling depan. Pernah saya ngajar bukan nulis pelajar saya, malah gambar wajah saya. Terus saya lihat kok kelihatannya senang sama saya, terus saya kasihan, terus saya nikahi dia. Daripada dia patah hati, ya sudahlah saya nikahi. Tapi memang saya ancam, kalau nggak mau nggak saya luluskan. Mau nggak? Akhirnya mau. Dan sudah saya selidiki, istri saya itu anak seorang ulama, ketua badan wakaf UII, anaknya orang kaya, bekas pabrik batik, warisannya banyak. Dan itu salah satu pertimbangan kenapa dulu saya nikahi dia. Tapi sayang sampai hari ini warisannya nggak dibagi-bagi. Mohon doanya mudah-mudahan tahun ini. Obsesi saya itu sederhana, kalau sudah dapat warisan saya bikin travel umroh. Karena sudah hampir 60 kali saya umroh
karena besok Sabtu saya berangkat umroh, padahal pulang haji baru 2 minggu yang lalu. Ini sudah mau suruh berangkat lagi. Haji baru 20 kali karena haji saya haji sokongannya wong akeh. Ada haji kosasih karena ongkosnya dikasih karena pembimbing. Ada haji abidin atas biaya dinas. Ada haji kosgoro karena diongkosi negoro. Ada haji Mansur karena halamannya kena gusur. Ada haji Wahyu karena sawahnya payu. Ada haji Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu itu. Ada haji Abu Rosid Arbudal Orasido karena ditipu oleh First Travel Abu Tur SPL. Ada haji Tomat berangkatnya tobat pulangnya sebelum haji suka beli nomor, begitu pulang haji jadi bandar. Apapun hajinya, mohon maaf, saya akan bikin travel umroh haji. Kalau perlu nanti orang Cilacap umroh saya bimbing langsung. Cukup dengan 15 juta nanti saya bimbing langsung. Insya Allah saya akan usahakan yang murah umroh. Cukup 15 juta saya bimbing langsung, tapi kumpulnya di Jeddah ya. 15 juta enak aja. Maka kalau ada travel umroh kok di bawah 20 juta, tanda tanya. Pasti pesawatnya transit, hotelnya dekat di mata, jauh di kaki. Pasti. Maka standar minimal, mohon maaf, kalau diajak umroh harus lebih dari 20 juta. Karena itu sudah hitungan pas-pasan, itu pun hotelnya bintang 3. Kalau bintang 5 pasti di atas 30. Pasti. Maka kalau nyaman pasti di atas 30, pasti nyaman. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon doanya mudah-mudahan tahun ini dibagikan warisan dari mertua saya. Karena istri saya asli orang Jogja, maka selalu berbahasa halus dengan saya, maka saya sulit untuk marah. Karena orang marah itu, 1, dia harus bahasanya kasar, 2, harus mendekat, 3, harus emosional, 4, harus dengan mohon maaf, dengan bentak, 5, harus mendekat. Orang yang marah pasti dekat dan teriak. Dekat tapi teriak karena dia marah. Yang dijauhkan hatinya. Maka orang marah dekat tapi teriak. Goblok loh. Deket kok teriak. Mbok pelan. Goblok. Bego. Bego lu. Bego. Enggak mungkin. Apalagi Jawa Timur. Duancuk. Itu. Enggak ada orang marah kok. Danjo. Kenapa ini? Dan harus kasar. Orang marah itu harus kasar. Harus as. Itu. Enggak mungkin orang marah kok kiri sepuh. Apa kiri sepuh? Maka mohon maaf, diuntungkan orang Cilacap kalau bisa suami istri berbahasa halus. Dengan berbahasa halus sulit untuk marah, untuk melahirkan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Dimulai dari panggilan, ya Kumairo, maafkan aku, saya terlalu haus, maka saya habiskan. Kalau memang habis haus, ya saya bikinkan lagi. Maka buru-buru Ummul Minin bawa gelas itu lari ke dapur. Begitu sampai di dapur, Ummul Minin nangis sejadi-jadinya. Allah, jangan-jangan saya tidak masuk surga karena gelas ini akan menutup surgaku. Ya Allah, jangan jadikan aku terhalang surga karena gelas ini. Kenapa? Karena saya tidak bisa membahagiakan suami saya. Karena ternyata, halo, jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah yang lewat berikut ini. Ayo. Ayo. Cepat, ayo. Mau dibilang nasihat Allah. Oh iya, wes pengen papat kan. Halo. Lanjut. Tadi pagi Bu, itu di ibu-ibu PWP saya cek supaya fokus. Coba tangan kanan diangkat semuanya. Nanti yang ikut tadi pagi dengan yang belum akan ketahuan. Gerakan. Saya cari tari sufi. Bapak Ibu kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali gak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Biar gak tremor, gak Parkinson, biar gak pikun. Nanti kalau ikut thariqah, Allah ratusan kali gak jatuh, bukan Anda yang gerakkan. Kata Ibnu Arabi, Allah yang sedang gerakkan tangan kita biar gak
Parkinson, biar pikun, agak kenceng, agak condong dikit, tegakkan, biar seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Lebih gini lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya. Lebih gini lagi, kayak mau coba lebih lagi, pegang dagu, ibu itu budek tenang, pegang dagu, ibu, ya Allah budek tenang, bu, pegang dagu, mas, pegang dagu, mas, pegang dagu, ibu, pegang dagu, nah, masya Allah. Saya itu hafal, Pak. Ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar, betul? Maka sejak saya diajak makan malam di situ, saya pikir langsung diajak makan. Ternyata diajak foto. Karena sering lihat saya di TV, maka banyak orang, kalau saya siaran di radio, satu pun nggak ada yang minta foto. Yang kedua, pentingnya pemimpin. Nyatanya pemimpinnya begini, semuanya begini. Dengar nggak saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok semuanya begini? Ibu nggak usah tertawa, ibu tadi 6 kali nggak turun dagu. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya, dagu. Pemimpin itu punya pengaruh. Yang kelima, orang itu punya asas keterpengaruhan, betul? Boleh semuanya lihat saya dulu, Saya ingin lanjutkan kalau semuanya fokus. Jawab dulu pertanyaan saya. Tolong semua yang lihat saya jawab pertanyaan saya. Peci saya warna apa? Tolong semua jawab. Peci saya warna apa? Celana saya warna apa? Salon ini warna apa? Mikrofon ini warna apa? Peci saya warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Celana saya warna apa? Aspal warnanya apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu? Mohon maaf Pak Mahendra, Pak GM, kayaknya hari ini saya tidak bisa melanjutkan tausiah di sini karena jamaah yang dihadirkan sini jamaah Edian gitu. Gemblung lah ya. Karena nggak tahu mana dagu mana jidat, dan baru di Cilacap ada kelelawar tidurnya waktu malam, baru di sini. Jadi kelelawar tidurnya waktu? Nah gitu, wis raidan lagi. Gemblung kabeh. Kenapa? Karena orang punya asas keterpengaruhan. Maka Ummul Minin, saya tidak ingin semuanya wirawiri nguyah-nguyuh wae kencang semuanya. Ditahan ya, dicepet sih ya. Kalau begitu saya bikinkan lagi. Maka Ummul Minin nangis sejajannya. Kenapa? Ternyata bikinnya minum tadi sebelum subuh gelap. Dapurnya Rasulullah itu gelap karena gelap, ternyata di dapur itu garamnya habis, gulanya utuh. Berarti yang diunjuk tadi, yang diminum Rasulullah tadi adalah larutan garam. Maka oleh Rasulullah dihabiskan. Kenapa? Karena kalau diminum separuh, nanti Ummul Minin akan merasa bersalah, merasa menyakiti hatinya. Maka walaupun asin kayak upil, berarti pernah minum upil, pernah makan upil, yo ngerti asin itu, maka dihabiskan. Itulah Rasulullah. Kalau ada suami yang bisa menjaga perasaan seperti itu, silahkan kawin lagi. Tapi rata-rata, mohon maaf bu, jawab dengan jujur, ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Ayo duduk terus doa ya. Bismika Allahumma ya. Tadi ke pipis ya. Gimana doa mau pipis? Masuk kamar mandi, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzab. Kalau mau makan gimana? Ya. Allahumma ini a'udzubika minal khubusi. Kalau mau belajar gimana, Dek? Buku
buku disiapkan, terus bismika Allahumma ahya wa bismika. Pinter, Masya Allah. Ini guru ngaji ini sopo. Kalau lama nggak ketemu bapak pulang, begitu dari jauh kelihatan bapak, doanya gimana? Summum bukmun. Oh, kurang ajar. Halo. Lanjut. Maka untuk menguji suami ibu, besok pagi bikin minum, dikasih 5 sendok. Apa kata suami? Itulah kualitas suami ibu. Kira-kira kalau di Cilacap dikasih minuman garam, apa yang terjadi, Bu? Siratnya luar biasa, wedok micek tok luar biasa. Karena laki-laki suka egois, betul Bu? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Suka merasa super, betul Bu? Laki-laki kalau kawin lagi sering cari yang lebih muda, lebih cantik, lebih baik, nol, nikahnya pun sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, nikahnya pun secara siri, betul? Kalau nikah kok sembunyi-sembunyi tanpa diketahui istri, kira-kira dorongannya syariat atau syahwat? Jangan ibu yang jawab. Yang lakukan laki-laki kok ibu yang jawab. Itu menuduh, itu suudzon, itu busuk hatinya. Tapi terus terang, laki-laki suka egois, betul? Suka cari menang sendiri, betul Bu? Makanya saya nggak suka sama laki-laki. Saya di Jakarta sering suruh nginep tempatnya Saiful Jamil, nggak mau. Enak aja nanti. Ibu bapak yang saya muliakan, halo? Masih bisa fokus? Bu, kalau di sini kain kafan warnanya apa, Bu? Tolong semuanya jawab, bapak ibu semuanya. Kalau kain kafan warnanya apa? Kalau kapas warnanya apa? Kalau neon ini warnanya apa? Kalau kertas warnanya apa? Mohon maaf, kalau kain kafan warnanya apa? Kalau mukena warnanya apa? Kalau susu warnanya apa? Kalau tulang warnanya apa? Kalau gigi warnanya apa? Jadi sapi minumnya susu. Sapi minum susu ini kalau ternak sapi pasti bangkrut. Mosok ternak sapi dikasih. Jadi sapi minumnya. Nah, gitu baru edian tenan. Yang minum susu itu bayi. Maka kalau nimang bayi jangan menipu. Tepuk ame-ame belalang. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Bohong. Bayi di seluruh dunia kalau siang minum susu, malam ya minum susu. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Itu nimang bayi apa nimang bapak. Besok kalau nimang bayi siang minum susu, kalau malam susu juga. Kalau siang makan nasi, malam minum susu, itu bukan bayi. Ya, gimana? Ibu bapak semuanya, untuk itulah maka hari ini orang suruh hijrah. Hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah dari dunia menuju akhirat. Karena semua orang pasti akan hijrah, maka hari ini Gebiar Muharram saya mengingatkan kita tentang kematian. Karena hijrah yang sesungguhnya hijrah menuju alam akhirat. Itu pasti. Orang itu dari mati menuju hidup, dari hidup menuju mati, dari mati menuju hidup. Setiap manusia mati 2 kali, hidup 2 kali. Dulu kamu amwat, summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Luar biasa. Masya Allah. Ibu bapak yang saya muliakan, begitulah orang hidup pasti akan mati. Dan ada 3 misteri tentang kematian. Tolong perhatikan supaya kita hijrah ini. Habis itu baru bicara keluarga sakinah, habis itu keluarga surgawi. Nanti kira-kira jam 1 baru selesai. Halo? Hai? Masih hidup, Bu? Tapi udah mau pulang semuanya itu. Pokoknya yang pulang sebelum waktunya, saya doakan mudah-mudahan anaknya tambah banyak. Pokoknya ibu yang pulang sebelum saya selesai, saya doakan mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Orang situ mulai balik nih, ayo dari kapan.
Lanjut gak ini? Lanjut. Kalau lanjut tolong diperhatikan sebentar aja, saya nggak lama tolong, paling 2 jam lagi selesai tenang aja. Saya tidak mau semuanya bubar tinggal 3 orang. Ini ngapain saya sudah pilah-pilahin. Saya suruh duduk aja nggak ekspresif, saya berdiri, biarkan saya capek. Nanti bisa tidur karena saya besok pesawat ke Jakarta 6:30. Jadi mohon maaf, selesai sini saya harus segera meninggal. Enggak dunia. Ada 3 misteri mengenai kematian. 1, orang akan hijrah menuju alam akhirat. Dan ada 3 misteri. 1, aukot. 2, amkan. 3, asbab. Setiap manusia tidak tahu 3 misteri ini. 1, aukot. Waktu kita mati tidak tahu. Kapan kita hijrah ke akhirat. 2, sebab kematian. 3, di mana kita akan mati. Pertama, setiap manusia tidak tahu kapan matinya. Perhatikan baik-baik, ini kebiar Muharram, maka tahun baru Hijriah ini kita pahami tentang hijrah kita ke alam akhirat. Untung manusia tidak tahu matinya kapan, karena Nabi Musa pernah bertanya, ya Allah, mau semua orang dikasih tahu matinya kapan. Musa, itu prerogatifku, yang penting bagi kamu bukan kapan mati, tapi apa yang sudah kau siapkan untuk kematian. Maka orang yang pinter bukan orang lulusan UGM, ITB, IPB, tapi orang yang pinter adalah orang yang sekarang duduk menghadap saya ini. Semuanya ini adalah orang pinter di hadapan Allah. Amin. Sampai orang pintar ini dihargai Allah, orang duduk seperti ini, pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat yang barangkali setahun ini sholat sunnah kita belum ada 1000 rakaat. Dilihat dari wajah-wajahnya, bukan wajah-wajah orang yang rajin sholat sunnah. Saya dokter, saya mengenai psikologi, jadi saya tahu psikologi. Psikologi itu gampang, kalau cari istri jangan cari wanita yang berkacamata. Karena temuan psikologi modern, wanita yang berkacamata kalau udah nikah cenderung kurang setia. Terbukti secara empiris. Kenapa? Karena wanita yang berkacamata kalau sudah nikah, kalau bangun tidur, dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata saya. Gak ada hubungannya, Bu, gak usah dilepas, langsung kacamatanya dilepas. Dia pisah dengan suami 2 minggu gak masalah, tapi kacamata gak ada 2 jam kiamat. Betul gak? Saya ini orang psikologi, bisa melihat karakter seseorang, bisa dari wajah, bisa dari keringat dingin, bisa dari garis tangan. Garis tangan aja bisa saya tebak karakternya seseorang. Ada ibu yang mau saya tebak karakternya dari garis tangan? Ada yang mau? Udah, lain kali aja. Ingin saya tebak? Tolong ibu. Nggak ada yang mau tebak. Itu. Halo. Ibu bapak yang saya muliakan, maka orang tidak tahu matinya kapan. Musa, yang penting bagi kamu bukan kapan kamu mati, tapi apa yang sudah kau siapkan untuk kematian. Karena orang yang pintar adalah orang yang menyiapkan untuk kematiannya. Hari ini Pertamina membuat orang cerdas dalam hidupnya, karena di sini semua orang akan tahu apa yang harus disiapkan untuk kematian. Bu, ini kalau nggak saya cek terus, saya masih di sini dengan didengarkan sampai Sidratul Muntaha. Tapi dapat sandaran ini langsung billahi taufik. Asal makanannya habis langsung bismika Allahumma. Masya Allah. Nunduk tak pikir berdoa atau berpikir memproduksi aqua. Masya Allah. Lanjut gak ini? Kalau lanjut, tolong perhatikan, semua orang tidak tahu matinya kapan, karena kalau orang tahu matinya kapan, itu juga akan tidak ada dinamika kehidupan. Bayangkan kalau semua orang tahu matinya kapan, setiap ketemu, Pak, kapan mati? Kurang 3 tahun. Saya kurang 2 bulan. Saya kurang 2 dino. Pasti nggak ada wajah cerah. Walaupun kalau kita tahu matinya kapan, kita juga seneng, karena bisa nyebarkan undangan ke WA group, Instagram, semuanya. Hadirilah pemakaman kami. Datang ya, cius, cemungut, kurang 2 jam, urung enek sing teko mangkat dhewe. Ndak putih buar nang kuburan, ngopo arep mati iki kurang 2 jam iki. Urung enek sing teko ya. Tapi pasti. Maka kata Nabi, isma sita fa innaka mayyitun, kamu boleh hidup selamanya tapi pasti akan mati. Maka malaikat Israel ngasih tahu, setiap orang akan saya bunuh satu persatu, saya cabuti nyawanya. Kalau itu yang kau beritahukan, Israel, semua umatku tahu, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang penting apa tanda-tandanya?
kamu sudah dekat umatku, segera kau cabut nyawanya. Oh banyak, kalau banyak tolong bocorkan. Maka dibocorkan 3 hal. Orang kalau mengalami 3 hal ini dia sudah dekat dengan kematian. 1, orang dekat dengan kematian kalau orang itu sudah mulai berubah warna rambutnya, yaitu sudah mulai beruban. Jadi nuwun sewu Pak, Bapak, mohon maaf, Ketua PDI mohon maaf, itu semuanya. Yang ini insya Allah nggak lama lagi, billahi taufik. Maka dalam Islam uban tidak boleh dicabut, karena itu tanda kalau udah mulai putih harus mulai meninggalkan dunia hitam. Tutupen botolmu, kata Soimah. Tinggalkan ajab-ajab, tinggalkan itu semuanya, tinggalkan. Wis tuwek-tuwek kawin meneh malah dipateni karo istri muda, dibakar ning Sukabumi. Ingat, ngono kok sih setuju poligami ya wis tuwek. Maka itu tanda kalau udah mulai putih, tinggalkan dunia hitam. Kalau gitu disemir, malaikat tahu ini semiran apa enggak, itu tahu. Malaikat kok dihapusi semir. Ini pertama. Kedua, orang dekat dengan kematian kalau fungsi organ tubuhnya tidak secara optimal, yaitu mulai disfungsi, melihat tidak dengan jelas, mendengar juga tidak tenang, mohon tidak terang, bahkan ingatan sudah mulai lupa. Kalau orang Jogja bilang orang dekat dengan Israel segera dicabut nyawanya, segera hijrah. Kalau orang itu sudah mulai kena penyakit 15B. B pertama mulai belabur, burem, buta. B berikutnya mulai budek. B berikutnya mulai bingung, nggak tahu mana dagu, mana jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu, ada sapi minumnya, ya itu sudah dekat dengan kematian. B berikutnya mulai batuk-batuk. B berikutnya napasnya mulai berbunyi. B berikutnya tidur suami istri tidak berhadapan-hadapan. Nyusul bojone malah diusir. Kono Pak turun jopo kono watuk terus. Luar biasa. B berikutnya mulai bau balsem, PPO, remason, kulit putihnya keluar. B berikutnya beser-beser, nguyuh peping 6, Masya Allah, nguyuh. B berikutnya sudah mulai banyak, mohon maaf ya Allah, sudah mulai bawel, botak dan yang lain-lain. Kita ayo kebuka, kerudungnya putih, tak pikir wah lehernya putih, ternyata koyok salon pasti trembel. Itu sudah dekat dengan kematian. B terakhir, orang sudah dekat dengan kematian kalau sudah mulai membungkuk. Manusia itu dari tanah, makanya dari tanah, kecenderungannya ke tanah, akan kembali ke tanah. Maka orang ngantuk selalu menuju ke tanah, ke depan, ke samping, geledak. Gak ada orang ngantuk lonjak-lonjak. Dia ngantuk, dia lonjak-lonjak. Pisang kluthuk dimakan ular, wong nek ngantuk produksi jijik. Iler pun pasti ke bawah, ndak ada trot atau trot ke atasnya. Karena sifat tanah ingin menarik kembali apapun yang diberikan. Tanah ngasih buah, buah jatuhnya kemana? Ke tanah. Debu pun terbang, jatuhnya ke tanah. Ada Ustaz, tempat saya itu mangga banyak, kok habis di tanah nggak ada. Itu dicuri orang. Harusnya jatuhnya ke tanah. Maka ini tanah. Ismasita fa'inna kamayitun. Orang akan hijrah menuju alam akhirat. Untung manusia nggak tahu matinya kapan, tapi pasti. Yang kedua, hub masita. Cintai apa saja tapi Anda akan mufarraq, kamu akan berpisah. Yang kita cintai semuanya akan berpisah. Mohon maaf, Ibu, rumah di bawah mati, mobil di bawah mati, gelang, kalung, cincin tiap hari lekat pada diri kita, kalau udah mati dilepas jadi warisan. Padahal wanita yang punya cincin kalau ngomongan pasti show off. Gimana Bu kabarnya? Karena cincinnya gede-gede, ditakoni toiletnya putih lah, kanan kiri lah, naik. Suruh nyanyi di depan tola al-badru alaina min saniyatil wada. Muning pasar takon rego salak Bu, salahnya sekilo pinten nih Bu, sekilo pinten. Biar ngerti nek cincinnya gede-gede. Untung yang jual orang Cilacap nggak mau kalah, giginya pakai emas. Sekilo Bu, 10.000. Buat 5.000 tidak boleh. Tapi cincin pun akan dilepas jadi warisan. Mobilnya bagus,
yang untuk jemput saya Pak GM, mobilnya bagus-bagus Masya Allah. Tapi nanti Pak GM kalau udah meninggal, mohon maaf, Ketua Dewan ya juga nanti mati tidak dinaikkan mobil bagus, dinaikkan ambulan pun nggak ada AC-nya karena nggak ada jenazah yang protes. Ini kok sumuk, ini panas, ini aku GM lah, GM dulu sudah mati, dimasuk, sudah kan ditaruh kasurnya bagus, tidak di kasur, ditaruh amben tanpa bantal, tanpa kulit. Jangankan itu, suami istri pun tidak dibawa mati, betul? Masih lumayan kalau yang mati itu bapak-bapak, ibu-ibu masih setia, 3 bulan masa idah nggak kawin lagi, maka banyak janda nggak kawin lagi. Tapi kalau yang mati ibu-ibu, 3 hari aja ditinggal kawin lagi sama suami ibu. Ibu baru sakit aja carikan cadangan. Ibu sudah mau dikubur aja, suami ibu udah, mana gantinya ibunya, mana luar biasa. Sampai 3 hari ditinggal mati, kawin meneh. Sampai mertuanya bilang, "Mbok tunggu sampai kuburannya kering." Langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngopo ben cepet garing. Wah, dikipasi dulu. Karena saya juga begitu, seandainya istri saya mati, saya juga akan kawin lagi. Ngapain hidup sendiri? Tapi kemungkinan yang mati saya duluan, maka saya sudah pesan, kalau aku mati, boleh kamu kawin lagi, syaratnya 2 saja. 1, kalau kamu kawin lagi, 1, foto saya di kamar tamu, jangan kau lepas. Kalau kamu kawin lagi, harus ada foto saya di kamar tamu. Karena saya dikasih foto kartun bagus, karikatur dari Pak GM Sudarta, kartunis Kompas, karena Islamnya sahadatnya dengan saya. Harusnya yang kedua Deddy Corbuzier, tapi nggak boleh disiarkan TV, akhirnya sama Gus Miftah. Karena saya sudah siap di Jakarta, ternyata nggak boleh siaran sahadat untuk TV menurut KPI. Ya sudah, akhirnya lari ke Jogja, yang Islamkan siapapun terserah. Sudah saya tempel 4 tahun, dan Alhamdulillah masuk Islam. Mudah-mudahan kita doakan juga Deddy Corbuzier segera tumbuh rambutnya dan segera dapat jodohnya muslimah. Halo. Hai. Kalau aku mati silakan kawin lagi, tapi tolong foto saya di kamar tamu jangan dilepas, dan yang lebih penting lagi sudah saya siapkan tulisan. Kalau kamu kawin lagi, tulisan di bawahnya ada tulisan piye kabari dik enak zaman kuto. Jadi kalau kamu kawin lagi, kok tidur dengan orang lain, saya primpeni, saya bangkit dari kubur. Ngopo gue? Ngopo? Semua yang ada akan berpisah, betul? Suami akan berpisah, rumah bahwa di rumah saya ada kolam renang. Karena untuk share activity supaya keluarga saya itu biasa kumpul setiap hari Minggu, semua harus kumpul di kolam renang. Kenapa? Biar kumpul, karena sudah makan aja keganggu oleh handphone. Kita naik mobil aja saya nyopir, mainan handphone. Kalau ada mainan handphone saya nyopir, saya minggir, saya juga mainan handphone. Bukan karena kita main handphone, tapi kita makan ada hadiah yang nelpon. Ya sudah, ganggu. Maka saya bikin kolam renang setiap hari Minggu, seluruh anak istri semuanya harus masuk kolam renang. Karena kalau di kolam renang, rapat keluarga nggak mungkin mainan handphone di kolam renang. Sudah, rapat keluarga ini biar ada kebersamaan, supaya keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah. Alhamdulillah, istri saya itu 3 anaknya. Oke. Ya Allah, serius Bu, istri saya itu 3 anak. Ibu bapak yang saya muliakan, Ismasita Faina kami itu, hiduplah kamu pasti akan mati, cintai apa saja pasti akan berpisah, amal apa saja silahkan, tapi nanti akan ada mas'uliyahnya, ada pertanggungjawaban. 1, orang tidak tahu kapan mati. 2, di mana dia mati. Mama Loren pernah siaran sama saya di Trans TV live ketika masih hidup. Katanya bisa nerawang, artis ini akan bercerai, artis ini akan berjodoh, artis ini akan menjemput rezeki ke Surabaya dapat 80 juta. Masya Allah. Siapa itu namanya? Oh ya tahu kamu. Kalau itu ya 80 juta. Kalau ibu ya nggak sampai lah. Paling 8 juta aja nggak mungkin, 800.000 paling itu kan itu. Halo. Kalau memang tahu apa yang terjadi besok, saya tanya Mama Loren, tahu nggak matinya di mana? Oh, kalau itu saya nggak bisa nerawang. Karena kalau dia bisa tahu di mana dia mati, logikanya nggak bisa mati. Matinya di Jakarta, mulai besok pindah ke Cilacap. Malaikat Ijaya nyabut nang di Gulaira ketemu. Tapi pasti. Yang ketiga, sebab kematian. Orang mati itu kapanpun dan dengan sebab apapun. Halo.
Ada nggak orang yang sehat, segar, bugar terus mati? Ada nggak? Kenapa orang yang mati di Cilacap pertanyaan selalu usia berapa? Yang kedua sakit apa? Apakah orang mati harus tua? Adakah bayi yang mati? Ada anak kecil yang mati? Adakah orang tua yang mati? Mati itu kapanpun. Dan mati tidak harus sakit. Ada orang sehat, segar, bugar terus mati? Ada nggak? Orang tidur bablas mati? Ada nggak? Orang makan bablas mati? Ada nggak? Orang makan kacang terus mati? Ada nggak? Makan kacang di bis-bisnya tabrakan, modar. Orang piknik pulangnya mati? Ada nggak? Orang menghindar katanya, wah daripada ini pengen liburan ke Jakarta, tabrakan di Cipularang, 8 orang mati semuanya. Padahal katanya pengen cari hiburan malah mati. Orang habis dengarkan pengajian pulangnya mati? Ada nggak? Banyak. Kalau yang ceramah mati jarang. 3 tahun yang lalu di tempatnya Bu Khofifah Indar Parimangsa, mati di tempat siapa? Korik, pembaca Quran. Kok tahu? Karena seharusnya yang ngisi saya, tapi karena barengan teman-teman Mas Pratikno, Menseknek, saya pilih ke Menseknek karena saya lihat budgetnya lebih bagus di sana. Saya suruh ganti Ustadz Taufik, saya baru mau bicara, Ustadz ini ketunda. Jangan, saya dimarahi Bu Menteri. Karena banyak polisi, banyak dokter evakuasi, orang mati di tempat, baca Quran belum selesai mati di tempat. Tapi mohon maaf, yang mati koriknya, bukan ustadznya. Kalau di sini paling MC-nya dulu. Allahumma amin. Enggak. Kalau MC dengan saya mungkin duluan saya. Ngelayatnya duluan saya. Ya, enggak. Orang mati itu kapanpun, betul? Di depan pesantren saya di Jogja, Bu, ada orang masih segar bugar, ya seusia MC ini, masih segar bugar itu semuanya. Enak-enak mancing di kali itu, di kali Code karena ditaburi ikan, enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Serius, Bu? Orang mancing, serius ini, orang mancing. Enak-enak mancing sambil ngerokok, rokoknya jatuh, mati. Dia sekarang rokoknya, besok ya orangnya. Mati itu kapanpun, maka banyak sebab kematian. Untuk itulah maka Nabi mengatakan orang yang hidup pasti akan mati, orang yang menyintai apapun dunia akan berpisah. Inilah pentingnya kita mengetahui hijrah. Satu, orang tidak tahu kapan dia mati, tidak tahu di mana dia mati dan apa sebab kematian. Itulah hakikat hijrah. Untuk itulah keluarga yang sakinah mawaddah rahmah adalah keluarga yang dibina oleh anak-anaknya dengan anaknya yang soleh-solehah. Kenapa ini saya sampaikan? Sebetulnya mau saya lanjut ke poin, tapi kok sudah saya baru 1,5 jam ngomong sudah mulai enggak. Mohon maaf, anak sekarang lebih taat kepada handphone apa kepada orang tuanya? Orang dipanggil orang tuanya 5 kali nggak datang, tapi handphonenya nyala langsung lari, betul nggak? Maka kalau anak minta uang jangan dikasih, suruh minta kepada handphone. Karena kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone. Handphone tuh meteng terus metu gue. Maka wajahmu yok pipet. Ibu, tolong MC-nya kesini, saya dibacakan. Kalau ada yang bawa, tolong semuanya yang bawa handphone browsing. Ada pasangan suami istri, ayo yang punya paket. Pasangan suami istri di Magelang, ayo dibaca ini. Pasangan suami istri di Magelang yang punya paket, ayo yang punya kuota, yang siapa yang cepat? Pasangan suami istri di Magelang mati sudah 3 minggu, 4 orang anaknya nggak ada yang tahu. Ayo, siapa yang punya paket? Pasangan suami istri di Magelang, ayo kesini dibacakan dulu. Saya tidak ingin nanti di Cilacap terjadi seperti itu. Ayo, sudah ada yang ketemu? Suami istri di Magelang, Jawa Tengah. Ini karena di Jawa Tengah, contohnya yang di Jawa Tengah. Suami istri di Magelang meninggal. Ya. Sini MC-nya, sini, jangan makan terus. Sudah ada yang ketemu? Iya, iya, suami istri, ayo dibacakan. Ya, sepasang suami istri. Ya.
Pakai mic-nya satu lagi. Iya. Ya. Sepasang lansia di Magelang ditemukan tewas membusuk. Suami meninggal dalam kondisi duduk. Ya. Sepasang suami istri berusia lanjut ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Dusun Sanggerahan, Desa Mungkit, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Keduanya adalah Sutarjo dan Surati, yang jasadnya hampir membusuk ketika ditemukan pertama kali oleh anak menantunya sekitar pukul 11.30. Sang menantu menjelaskan dirinya sedianya hendak berkunjung menemui kedua mertuanya. Sudah beberapa minggu ini ponsel mertuanya itu sulit dihubungi. Anak-anaknya yang tinggal di luar kota meminta Khalid untuk menjenguk Sutarjo dan Surati. Ya, jadi ada suami istri mati sudah 3 minggu tidak bisa dihubungi. Terus kan, ya. Namun pintu rumah mertuanya terkunci rapat dan tidak ada jawaban ketika diketuk. Alih-alih dibukakan pintu, ia malah mencium bau busuk dari dalam rumah mertuanya. Dia lantas meminta kerabat dan tetangga untuk mendobrak pintu. Saya lihat lampu masih menyala dan kondisi pintu jendela terkunci. Akhirnya saya meminta izin saudara yang lain untuk mendobrak pintu rumah dengan dibantu tetangga. Khalid dan para tetangga kaget bukan kepalang, sebab mereka mendapat jasad Sutarjo dan Surati tergeletak tidak bernyawa di dalam rumah itu. Jasad bapak masih dalam kondisi posisi duduk di kursi ruang tamu, sementara ibu di tempat tidur kamarnya. Khalid mengaku rutin menjenguk kedua mertuanya di setiap 3 pekan. Dia juga mengaku terakhir kali melihat keduanya sekitar 3 pekan yang lalu. Kapolsek Mungkit mengatakan setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, sepasang lansia itu diduga meninggal sejak 2-3 minggu yang lalu. Diduga kuat Sutarjo meninggal terlebih dahulu sebelum istrinya. Selama ini Surati menderita stroke dan hanya dirawat sendiri oleh Sutarjo di rumahnya lantaran anak-anaknya berada di luar kota. Kita belum bisa mengetahui penyebab pasti meninggalnya kedua korban. Untuk memastikannya jenazah dibawa ke RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta. Masya Allah, ibu seorang suami istri mati. Mohon maaf, bapak ibunya mati udah 3 minggu, 4 orang anaknya nggak ada yang tahu. Sampai busuk. Pada 2 orang anak, 1 di Bogor, 1 di Jakarta, itu jadi pejabat. Akankah kita juga akan mengalami seperti itu? Maka mohon maaf, ini penting itu saya sampaikan. Bagaimana mendidik anak-anak. Maka keluarga yang surgawi, didik anak kita dengan baik. Saya paham betapa pentingnya anak-anak masih belum mati ini, ya. Halo. Perhatikan, surgamu ada pada baktimu pada orang tua. Karena apa? Saya paham hadis kenapa ridho Allah pada ridho orang tua, murka Allah pada murka orang tua setelah punya anak. Ketika istri saya harus ke luar negeri, saya harus nungguin anak saya 3 orang anak yang sakit 2. Saya mau berdoa, ya Allah, mbok yang sakit saya saja biar anak saya sehat. Orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit. Tapi jujur, siapa yang dari sini? Siapa yang mau menggantikan orang tuanya? Orangnya udah pikun, Parkinson, udah tremor, udah, ya Allah, mbok yang pikun saya saja ya Allah, biar orang tua saya bisa kerja di Pertamina. Ada yang mau? Bahkan orang tua mau nyedot umbeli anaknya ketika dia sakit, mohon maaf ketika dia flu, pilek. Adakah saya melihat langsung seorang ibu gendong bayi, bayinya pilek, dia sedot ingus anaknya? Ada yang pernah lihat? Pernah ngalami nyedot umbeli anaknya? Jujur, siapa yang dari sini? Siapa yang mau nyedot umbeli bapaknya? Bapak pilek ya Pak, kita sedot umbel begini. Anak-anak saya kalau dia bikin kotoran tengah malam pun saya cepoi, saya bersihkan. Tapi nanti kalau bapak ibu sudah tua, anak-anak bapak ibu untuk nyeboi nggak mau, pilih bayar orang suruh bersihkan. Maka ini hati-hati. Hei anak, bagaimana durhaka orang tua itu jadi murkanya Allah. Untuk itulah maka keluarga yang surgawi dimulai dari pendidikan anak. Nanti saya akan datang ke sini khusus mengenai parenting. Anak supaya terhindar dari penyakit masyarakat, tawuran, terhindar dari narkoba, terhindar dari seks bebas segala macam. Yang kedua, bagaimana pasangan suami istri. Sebaik istri yang menyenangkan suami, tapi istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau resepsi, mau jagung, mau apa, datang kondangan, dandan sampai 3 jam, kerudung aja 12 meter.
putar sana putar sini, naikkan lagi turunkan lagi, naikkan, kumpulkan di tengah sini. Jadi ini melaku kayak bawa sampah luar biasa. Ada 99 tutorial jilbab. Ini nanti beli wanita yang bagus itu, ada 90 wanita yang bagus kerudungnya nggak boleh gini. Ini standar, itu deso banget ini. Nanti beli ada 99 ciputnya itu, dalemannya itu nggak boleh 2 warna, harusnya gradasi 6 warna merah, kuning, hijau dan tinggi. Tur dalemannya nggak boleh lurus, harusnya miring separuh. Jadi kena mata satu ke bajak laut, luar biasa. Itu modis namanya. Begitu kalau mau keluar rumah, tapi di rumah suami datang kadang-kadang daster seminggu digantung, dipakai. Suami kerja di Pertamina, capek-capek sampai di rumah, kadang-kadang daster 1 penitine 8. Ibu, kalau ibu tidak pandai melayani suami, maka suami akan dapat pelayanan dari istri orang lain. Ibu tahu nggak, saingan ibu berat di luar-luar itu, nawarkan rokok aja, bajunya yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang. Roknya mini 15 cm, kasih belahan 10 cm, di depan tinggal 5 cm, jadi jaraknya dengan ibu kota negara 3 cm. Luar biasa. Demikian juga suami, suami yang baik yang bisa menyenangkan istri, karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul apa? Kalau ada istri orang curhat, didengerin, dikasih nomor handphone, handphonenya. Begitu istrinya curhat, ngono cerita kepuasan wanita. Laki-laki jangan pura-pura tidur, pura-pura ngantuk. Sebaik-baik istri, sebaik-baik suami itu dengarkan curhat istri. Istri kalau curhat dengarkan, walaupun udah 12 kali ceritakan, anggaplah baru pertama kali dengar. Mono ya, padahal pagi ceritakan, sore ceritakan, besok meneh, sore meneh, mono biarkan sampai air matanya habis, karena kepuasan wanita kalau bisa menangis di pelukan suami. Mohon maaf, air mata wanita itu mahal, maka biarkan habis, kalau perlu tambahi bayu. Entek ya, beneran. Biarkan wanita kalau bisa nangis di pelukan suami, karena kalau dia curhatnya nggak didengar, dia akan curhat kepada suami orang lain. Maka jangan pernah menyakiti hati wanita, karena air mata wanita itu mahal. Wanita kalau nangis, air matanya itu merusak eyeliner, air shadow, bedak, langsung foundation, blush on, lipstick, semuanya kan nonton lipstiknya abang. Lebih banyak yang di gigi daripada yang di bibir. Masa Allah, sauntune abang KPG piye mau ngono. Beda dengan laki-laki nangis, ya Allah, itu sabun muka aja nggak punya. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dimulai dari bagaimana pendidikan anak. Nanti akan saya datang sendiri khusus mengenai bagaimana mendidik anak-anak dan remaja bebas dari penyakit masyarakat. 2, pastikan, mohon maaf, karena apa? Keluarga yang sakinah, hubungan antar anak. Karena di Banyumas, tidak tahu di desa mana, ada seorang kakak yang dibunuh oleh adik-adiknya sendiri. Ditemukan setelah 2014, itu di Banyumas, di mana kemarin? Di pokoknya wilayah sinilah, kepolisian sini yang ngurus. Ditemukan dah 2014, ternyata dibunuh satu keluarga. Yang bunuh siapa? Keluarganya sendiri di Banyumas. Karena apa? Keluarganya. Makanya saya terinspirasi sebagaimana mendidik anak yang baik, bagaimana suami yang baik, istri yang baik. Karena baiti jannati, surga itu ada di rumah. Karir sehebat apapun nggak ada artinya kalau keluarga kita berantakan. Pastikan keluarga bebas dari perceraian, bebas dari perselingkuhan, bebas dari KDRT, bebas dari nikah lagi, bebas dari disharmoni. Dimulai dari handphone. Saya tadi sampaikan pada bapak-bapak, sebaik-baik suami, handphonenya jangan di password. Ciri suami yang nggak beres, kalau di password nggak bisa dipakai bawa istri, kemana aja dibawa, kamar mandi bawa, kamar tidur bawa, dipegang istri aja marah-marah. Itu suami yang nggak baik. Maka mulai hari ini handphone suami harus bisa dipakai istri, handphone istri harus bisa dipakai suami. Kalau perlu handphone suami serahkan istri seminggu, biar dipakai istri seminggu, terus bapak beli lagi dengan nomor baru, terus disimpan di kantor, sama aja.
Semaja, maka jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah rahmah, jadi suami istri yang bisa saling harmonis dengan mawaddah, sakinah dan juga rahmah. Mudah-mudahan semua yang hadir dijaga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, keluarga yang surgawi kalau bisa harmonis dari sini. Sudah, poinnya sudah saya sampaikan semuanya. Nanti kapan-kapan saya akan perdetail karena sudah 2 jam lebih saya bicara, ini persis 2 jam. Dan ini kalau di Trans 7 sudah tanda tangan 4 kali saya. Nah, mudah-mudahan paham maksud saya itu semuanya. Itu ya, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Bapak ada pertanyaan, tidak ada. Baik, yang di belakang ada pertanyaan, mungkin tidak ada. Baik, di sebelah sana ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, gimana kalau saya rutin kesini setahun 2-3 kali, setuju nggak? Itu kecil, Pertamina itu CSR-nya besar Bu. Kalau cuma nyuguhin ini kecil, untung Pertamina itu banyak sekali. Yang dikorupsi aja banyak sekali, apalagi yang itu. Nah, biar berkah, nanti adakan pengajian setahun 3-4 kali. Setuju? Mudah-mudahan CM-nya dengar. Mudah-mudahan ini semuanya. Baik, saya rasa itu saja. Kupat tutui santen mane lepat nyuwun pangapunten. Kupat ranggo santen seret nggak enak semuanya. Gajah Mungkur Wonokiri, kalau salah matur sorry ya. Gajah Mungkur Wonokiri, setelah matur panitia jangan lupa ngoleh-olehi. Ya enggak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang tolong Pertamina ngundang saya lagi. Ya. Dan sudah itu saja. Suminten ketiban jendela. Oh, gimana? Cekap semanten atur kaula. Sudah itu saja. Mudah-mudahan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam laci. Sudah itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Walaupun sambil berdiri, mohon maaf, kita minta doa sekali lagi untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, utamanya khususon untuk Bapak Insinyur Profesor Dr. B.J. Habibie. Mudah-mudahan almarhum jadi husnul khotimah. Amin. Sekali lagi dari hati yang paling dalam saya ingatkan besok mengibarkan bendera setengah tiang. Kita kehilangan betul putra yang terbaik. Insya Allah Habibie tidak punya musuh dan insya Allah seluruh rakyat Indonesia bergabung. Berbeda dengan yang lain-lain, ada yang senang dengan kematiannya, ada yang senang dengan hidupnya. Tapi mohon maaf untuk B.J. Habibie, mudah-mudahan husnul malah hatinya wali kulina hati solehahuluhu wali ridhoi ta'ala wali safati rasul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin, amin, rabbal amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.